Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, kita akan membahas salah satu film yang berlatar pada Perang Dunia I dengan judul Beneath Hell 60, rilisan tahun 2010. Pada Perang Dunia I, peperangan berupa perang parit, di mana kedua belah pihak yang berperang menggali parit panjang dan cukup dalam untuk tempat para tentaranya bersembunyi. Karena kedua belah pihak yaitu Jerman dan Inggris sama-sama menggunakan sistem parit yang memang didesain untuk bertahan, akhirnya perang pun menjadi lama dan buntu. Dalam upaya memecahkan kebuntuan tersebut, akhirnya dicarilah jalan keluar baru, yaitu dengan cara menggali ke dalam wilayah musuh dan meledakannya dari bawah tanah. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Prancis 1916. Film ini dimulai dengan kedatangan komandan baru pasukan penggali terowongan bawah tanah, yaitu Letnan Oliver Woodford, yang merupakan seorang tentara Australia yang ditugaskan untuk membantu pasukan Inggris dan sekutu dalam sebuah peperangan di Prancis untuk melawan Jerman. Terlihat, ia sedang menelusuri terowongan untuk mencari seseorang sekaligus jalan keluar. Ia pun bertemu dengan tentara penggali lainnya, yaitu Walter dan ayahnya. Ayah Walter berkata untuk menemui Kopral Fraser dan memberi arahan untuk menuju jalan keluar. Tak lama, ia juga berjumpa dengan Tifin, seorang penambang muda yang berada pada sebuah pos listening dan melaporkan bahwa ia mendengarkan sesuatu, yaitu Jerman yang sedang menggali dan mencoba menerobos untuk membunuh mereka. Tapi, ternyata yang ia dengar adalah suara detak jantungnya sendiri. Tifin pun mengikuti Letnan Woodford, dan di film ini, ia digambarkan sebagai orang yang sangat loyal dan setia kepada Woodford. Adegan berpindah di ruangan para penggali. Mereka semua adalah tentara yang berasal dari Australia, di bawah naungan First Australian Tunnelling Company. Tak lama, Letnan pun sampai ke ruangan itu dan memperkenalkan diri. Ia menyampaikan maksudnya, tapi ternyata orang yang ia cari sudah tewas. Kemudian, masing-masing dari mereka pun memperkenalkan diri, yaitu Morris, Tomo, dan Billy Bacon. Morris dan Tomo pun diminta menjaga pos listening di terowongan 102 untuk menggantikan Tifin. Setelah itu, Letnan minta diantarkan ke ruang perwira dan keluar dari terowongan itu menuju parit. Berbeda dengan di terowongan, di parit artileri Jerman menghujani mereka dengan tembakan. Serangan terus datang dan membuat banyak prajurit tewas dan terluka. Akhirnya, Tifin dan Letnan pun sampai di ruangan perwira. Di sana, ia bertemu dengan Bill McBride, temannya di sekolah pertambangan, dan perwira Inggris, Bob Clayton, yang terlihat tidak suka padanya. Di sana ia diberitahu bahwa serangan yang baru saja ia lewati berasal dari sebuah pos pertahanan Jerman yang disebut dengan Red House, yang sangat sulit ditembus. Sementara Clayton pun dengan jelas mengungkapkan bahwa ia tidak suka pada pasukan penggali terowongan, karena dianggap pengecut dengan hanya berada di bawah tambang dibandingkan pasukannya yang dibombardir dari atas dan menembakkan senjata paling depan. Letnan pun membela diri bahwa plutonnya berada pada tambang di bawah garis pertahanan Jerman justru untuk melindungi parit dari penggali terowongan Jerman. Dan setelah itu, ia mengusir Tifin dan Letnan Woodford dari ruangan itu. Bill McBride pun berkata bahwa Bob Clayton hanya frustasi. Beralih ke pos listening, di mana Morris dan Tomo sedang mendengarkan pergerakan musuh. Tapi, tiba-tiba, satu tentara Jerman berhasil menerobos dan Morris dengan cepat menembaknya. Tak lama, datang satu lagi tentara Jerman saat mereka belum siap. Akhirnya, tentara Jerman pun mendorong mereka dan membuat lampu padam. Terjadi pertarungan, dan tentara Jerman itu pun berhasil dibunuh dengan tebakan keberuntungan. Setelah dirasa aman, Tomo pun hendak mengecek lubang tersebut.
Namun tiba-tiba, Letnan Woodward yang sedang berada di ruang perwira pun mendapat kabar bahwa terowongan 102 telah diledakkan. Korban pun segera dievakuasi. Tomo ditemukan tewas, tapi beruntungnya Morris masih hidup. Malam itu, para penggali sedang berkumpul di ruangan tanpa Letnan Woodward. Kopral Fraser menyalahkannya atas keputusannya menempatkan Morris dan Tomo pada pos listening, sehingga Tomo pun tewas. Ia juga meragukan Letnan karena ia baru saja datang dibandingkan mereka yang sudah beberapa bulan di bawah terowongan untuk membunuh Jerman. Tak lama, Letnan pun datang untuk menanyakan kondisi Morris. Lalu ia merokok bersama dengan para anggotanya. Kemudian datang seorang kolonel untuk mencari Woodward. Ia memberitahu bahwa Jerman telah menempatkan senapan mesin di Red House sehingga Jerman dapat membombardir parit perlindungan mereka. Karena Letnan adalah ahli dalam bahan peledak pertambangan, sehingga ia ditugaskan untuk menghancurkan bangunan itu. Letnan Woodward, Fraser, dan Morris pun berangkat untuk menjalankan misi tersebut. Saat ingin berangkat, terlihat tentara Inggris mengolok-olok tentara Australia. Fraser yang lebih berpengalaman mengajari Letnan Woodward dalam menghadapi serangan Jerman. Perlahan-lahan, mereka menuju bangunan itu. Namun harus berhati-hati karena Jerman memiliki senjata mesin otomatis dan juga bisa mendeteksi gerakan. Mereka akhirnya sampai pada bagian paling bawah dari gedung itu dan menanam bahan peledak. Setelah itu mereka merangkak kembali, tapi ternyata kabel itu terlalu pendek sehingga Morris kembali untuk mengambil pemicunya. Letnan dan Fraser sedang menunggu, dan di saat itulah ia menemukan Letnan Clayton yang pernah meremehkan pasukan penggali terowongan telah tertembak senapan mesin Jerman. Morris pun datang, sehingga kabel itu bisa disambung. Setelah itu, pos pertahanan Jerman pun diledakkan. Sementara, Clayton sudah tidak bisa diselamatkan karena luka yang sangat parah. Keesokan harinya, setelah keberhasilan itu, mereka mengadakan pertandingan persahabatan, di mana tentara Inggris tidak meremehkan tentara Australia lagi. Begitu juga dengan Kopral Fraser, yang sikapnya sudah mulai mencair pada Letnan Woodward. Letnan pun dipromosikan menjadi kapten, sedangkan Kopral Fraser menjadi sersan. Saat itu juga, kapten mengabarkan bahwa mereka akan dibawa ke garis depan, yaitu di Belgia, tepatnya di Hill 60. Tim penggali terlihat berat mendapat perintah itu, karena tahu tempat itu dikenal dengan banjir darah dan korban yang sangat banyak. Pada tengah malam, mereka segera berangkat ke Messines Ridge di Belgia. Saat turun dari truk untuk menuju bawah tanah, mereka langsung menghadapi serangan Jerman yang bertubi-tubi. Tapi serangan itu membuat 3 orang di antara mereka terpisah, yaitu Tiffin, Billy, dan Walter. Karena Walter dan Tiffin takut terbunuh, dengan sukarela Billy yang merasa larinya lebih cepat merelakan dirinya menjadi pancingan tembakan Jerman, sehingga kedua temannya bisa bergabung dengan tim lainnya dengan aman di garis Inggris. Akhirnya Tiffin dan Walter sampai lebih dahulu. Namun, Billy tertembak hanya beberapa sentimeter dari tempat berlindung dan menyebabkan ia kehilangan nyawanya. Prajurit pun tiba di terowongan dan diberi kesempatan untuk istirahat. Mereka mengkhawatirkan jika Jerman membunuh mereka dalam terowongan itu. Sementara Kapten Woodward
melihat kondisi terowongan itu bersama dengan Kapten Billy yang juga ditugaskan di sana. Mereka berada di terowongan Berlin karena mereka tidak begitu dalam di bawah garis pertahanan Jerman. Di sana, mereka memiliki masalah, yaitu air yang menggenangi terowongan itu karena daerah itu berada di bawah permukaan laut. Mereka pun akhirnya sampai pada 90 kaki di bawah garis Jerman, di mana Bukit 60 tepat berada di atas mereka. Di sana, mereka bertemu dengan Mayor North, penggali terowongan yang berasal dari Kanada. Dan Mayor itu berkata bahwa Jerman tak akan bisa menerobos mereka karena telah terjebak pada pasir basah atau blue clay. Ia juga ditunjukkan 53.000 pon amonal, yaitu peledak tingkat tinggi, 8.000 pon gun cotton, yang membuat ia sangat terkejut karena belum pernah melihat peledak sebanyak itu sebelumnya. Ternyata Mayor North dan insinyur Inggris telah membuat terowongan jauh di bawah Machinist Ridge selama berbulan-bulan dan menanam 1 juta pon amonium nitrat di 21 tambang di bawah garis pertahanan Jerman. Dan jika ledakan itu terjadi, akan menjadi ledakan terbesar di dunia sebelum ditemukannya bom atom. No. This will finish the war. Namun tanpa diduga, salah satu penambang bawah tanah Jerman yang bernama Selsan Babek mendengar suara besi saat Mayor North ingin meletakkan kembali peledak ke posisi semula. Kembali lagi pada tim menambang Australia, Kapten Woodward segera membagi tugas. Sementara, Kapten Woodward mengamati Jerman dari atas, tapi sialnya ia tertembak sampai tak sadarkan diri. Sementara Jerman tetap menembak dan mendapati tanah liat biru pada pelindung parit mereka, yang artinya mereka telah menggali setidaknya pada kedalaman 25 meter. Tapi Jenderal Jerman tak percaya, karena hal itu termasuk konyol dan mustahil untuk mengangkat lumpur pada kedalaman 25 meter. Kapten Woodward beruntung dan segera sadar, karena peluru itu ternyata hanya menyerempet kepalanya. Kembali lagi pada penggali Australia yang sedang bekerja. Sersan Fraser berkata bahwa mereka memiliki masalah pada air, di mana air merembes ke bawah sehingga mereka harus memompa untuk mempertahankan level air tetap di bawah. Tentara penggali Australia pun bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut. Namun kembali lagi, tentara Jerman menguping pekerjaan mereka. Kerja keras mereka pun terbayar setelah mereka berhasil mengeluarkan air menggunakan pompa yang mereka buat. Ternyata mereka memiliki 2 pos pengali untuk mengecoh Jerman. Dan ayah Walter yang ditugaskan di pos pengali 2 melaporkan bahwa ada banyak gerakan di pos itu yang berasal dari Jerman yang mendatangi mereka dan siap untuk meledakan. Namun, jenderal yang melihatnya marah karena ia meninggalkan posnya dan menyuruh ia kembali. Namun, tak lama terjadi ledakan pada pos pengali itu, sehingga ia pun tewas. Sementara Tiffin sedang mengecoh Jerman pada pos pengali 1. Penggali Jerman pun segera melaporkan pada atasannya, dan Jerman sadar jika mereka tidak berusaha untuk memelankan suara aktivitas mereka, artinya itu adalah pos pengalihan dari penggalian yang lebih dalam, yaitu di bawah Bukit 60, tepat di bawah mereka. Atasan Jerman pun dengan cepat memerintahkan Sersan Babek untuk menggali dan membom tepat di mana mereka menggali. Jerman pun segera menggali dan sampai pada Blue Clay. Kembali lagi pada Kapten Woodward. Ia diberitahu bahwa seluruh pertambangan akan diledakkan 36 jam lagi, dan tugas peletonnya adalah untuk meledakkan Bukit 60 dan Caterpillar. Semuanya ada 21 ledakan, dan bagian Woodward adalah 2 bagian terakhir dalam urutan,
dan setiap tambang harus meledak sesuai urutan. Persiapan pun segera dimulai. Tapi Tiffin melaporkan bahwa ada pergerakan Jerman yaitu di terowongan Berlin, dan ia pun membuktikannya sendiri. Lalu melaporkannya pada petinggi bahwa Jerman sedang menuju tambang mereka di Bukit 60. Mereka harus meledakannya sebelum Jerman meledakkan mereka lebih dahulu dengan cara menerobos terowongan penyerangan dan meledakkan mereka dari bawah. Saat itu, penggali Jerman masih 10 meter di depan dan 15 kaki di atas mereka. Lalu, ketika penambang Jerman sudah pada 4 kaki di depan mereka, Australia segera meledakkan terowongan itu. What, Motto? I'm coming home. Mereka punya waktu 5 menit untuk pergi dari terowongan itu sebelum terowongan itu diledakkan seluruhnya. Namun, saat mereka berlari, satu orang dari mereka terperangkap di terowongan karena reruntuhan, yaitu Tiffin. Tiffin yang terjebak masih hidup, namun butuh waktu untuk memindahkan pasir itu. Sehingga Fraser dengan sekuat tenaga berlari untuk meminta ledakan ditunda. Rangkaian ledakan akan dimulai 15 detik lagi saat Fraser sampai pada Kapten Woodward dan meminta penundaan untuk menyelamatkan Tiffin. Tapi ini adalah keputusan berat. Kapten tak bisa menunda untuk menyelamatkan satu orang dan akhirnya bom itu diledakkan menghancurkan Bukit 60. Dan film pun selesai, diakhiri dengan pernikahan Woodward dengan kekasihnya setelah ia pulang dari medan perang. Demikianlah alur cerita film Binary 60. Film ini adalah kisah nyata yang naskahnya ditulis oleh David Roach berdasarkan buku harian perang milik Kapten Woodward. Ledakan pada 7 Juni 1917 itu merupakan ledakan buatan manusia terbesar yang pernah dikenal dunia. Menurut kesaksian, ledakan itu terdengar hingga ke London dan Berlin 200 km jauhnya dan membuat Jerman kehilangan banyak sekali pasukannya. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian mengerti alur cerita film ini. Thanks for watching.